teman-teman, kembali lagi bersama saya Apolonia Rusita Lucy dari kelas 11 MIPA 1 SMA Katolik Frateran Dau. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang sel tumbuhan. Jadi, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sel. Sel itu sendiri merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Sel berkembang biak dengan cara membelah diri, yaitu secara mitosis. Selain itu, sel juga mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Maka, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Setiap sel mengandung DNA sebagai materi yang dapat diwariskan dan mengarahkan aktivitas sel tersebut. Nah, itu dia tentang penjelasan mengenai apa itu sel. Yang berikut kita lihat tentang sel tumbuhan. Nah, coba teman-teman perhatikan. Gambar ini merupakan gambar sel tumbuhan beserta bagian-bagiannya. Apa saja bagian-bagian sel tumbuhan? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel atau membran sel adalah lapisan terluar yang menyelubungi seluruh badan sel. Fungsi utama membran sel ini adalah untuk melindungi bagian dalam sel dan membatasinya dengan lingkungan di luar sel. Selain itu, dinding sel juga berfungsi untuk mengatur keluar dan masuknya suatu zat yang menuju ke dalam atau keluar meninggalkan sel, sehingga zat-zat berbahaya dari luar sel tidak dapat masuk ke dalam sel. Yang berikut, membran sel. Membran sel adalah membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel berfungsi untuk mengontrol pergerakan zat ketika masuk dan keluar dari sel dan organel. Dengan cara ini, ia secara selektif dapat ditembus ion dan molekul organik. Selain itu, membran sel berfungsi sebagai permukaan tempat melekatnya beberapa struktur ekstraseluler, termasuk dinding sel, lapisan karbohidrat, serta jaringan intraseluler. Yang berikut yang ketiga, nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan organel sel yang berada di dalam sel eukariotik. Sel tumbuhan termasuk kelompok sel eukariotik. Di dalam inti sel banyak mengandung materi genetik yang berbentuk DNA. Fungsi nukleus adalah untuk mengontrol segala aktivitas sel berdasarkan informasi genetik yang dibawa oleh DNA. Informasi genetik ini nantinya akan diturunkan ke generasi selanjutnya, sehingga bisa dianggap bahwa nukleus merupakan organel terpenting dalam sebuah sel. Struktur inti sel tumbuhan tersusun dari membran nukleus, nukleoplasma, kromosom, dan nukleolus. Struktur nukleus yaitu nukleolus merupakan sebuah organel sel yang terletak di dalam nukleus dan berukuran lebih besar dari kromatin. Komposisi nukleolus sebagian besar terdiri dari benang-benang halus DNA. Fungsi nukleolus adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis RNA. Di dalam nukleolus, informasi genetik yang dibawa oleh DNA diuraikan sehingga menghasilkan RNA. Molekul rRNA nantinya akan berfungsi sebagai penyusun organel ribosom di dalam sitoplasma.
Yang keempat, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental seperti gel yang mengisi rongga di dalam sel. Sitoplasma biasanya tidak berwarna atau bening. Selain itu, di dalamnya juga banyak terkandung garam, sehingga dapat dengan baik menghantarkan arus listrik. Fungsi sitoplasma adalah sebagai media suspensi bagi partikel-partikel kecil dan organel-organel sel. Sitoplasma juga berfungsi untuk menyalurkan dan melarutkan zat-zat makanan yang dibutuhkan organel-organel sel untuk melakukan aktivitas. Di dalam sel tumbuhan, sitoplasma berguna untuk mengatur posisi kloroplas. Sitoplasma akan membantu kloroplas berpindah ke bagian yang terkena sinar matahari lebih banyak, sehingga bisa memaksimalkan proses fotosintesis. Secara garis besar, sitoplasma dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sitosol, organel-organel, dan inklusi sitoplasma. Sitosol merupakan cairan kental yang terdiri dari air, garam, dan senyawa-senyawa organik. Fungsi sitosol adalah sebagai sumber bahan makanan bagi sel dan organel-organel sel. Hal ini karena sitosol juga mengandung senyawa organik seperti garam, protein, asam lemak. Sitosol berfungsi sebagai tempat terjadinya proses metabolisme seperti sintesis protein dan asam lemak. Organel sel. Di dalam sitoplasma terdapat berbagai macam organel sel. Setiap organel sel memiliki bentuk, karakteristik, dan fungsinya masing-masing. Jumlah organel sel di sitoplasma lebih banyak daripada yang ada dalam nukleus. Organel sel pada tumbuhan terdiri dari ribosom, lisosom, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, kloroplas, vakuola, mikrotubulus, mikrofilamen, dan peroksisom. Fungsi organel-organel sel secara keseluruhan adalah untuk mendukung aktivitas sel, karena jika ada satu organel yang tidak berfungsi, maka sel tidak bisa bekerja dengan baik. Yang berikut, ribosom. Ribosom adalah organel sel tumbuhan yang mengandung protein 40% dan asam ribonukleat atau RNA 60%. Terdapat 2 jenis ribosom, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Ribosom terikat biasanya bergabung dengan retikulum endoplasma. Fungsi ribosom adalah sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang berbentuk seperti ruangan labirin. Dinding atau membran pada retikulum endoplasma terlihat berliku-liku seperti labirin. Terdapat 2 jenis retikulum endoplasma dalam sel tumbuhan, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Pada retikulum endoplasma kasar, permukaannya ditempeli oleh butiran-butiran ribosom, sedangkan pada retikulum endoplasma halus tidak ditempati ribosom. Fungsi retikulum endoplasma adalah sebagai jalur yang menghubungkan nukleus dan sitoplasma. Yang berikut, mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berbentuk bulat lonjong seperti sosis. Berdasarkan hasil pengamatan menggunakan mikroskop, organel sel ini memiliki 2 bagian, yaitu membran luar dan membran dalam. Fungsi mitokondria adalah untuk menghasilkan energi. Mitokondria pada tumbuhan berfungsi untuk merubah oksigen dan zat gula menjadi karbon dioksida dan energi melalui proses respirasi selular. Badan Golgi. Badan Golgi adalah organel sel yang berbentuk kantung tipis tersusun secara berlapis-lapis. Fungsi badan Golgi adalah sebagai alat sekresi pada sel.
Di dalamnya terjadi proses perubahan dari enzim yang tidak aktif menjadi enzim yang aktif. Selain itu, badan Golgi juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekunder protein dan zat-zat lainnya yang berasal dari retikulum endoplasma. Yang berikut, kloroplas. Kloroplas adalah organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas berbentuk bulat lonjong dan berwarna hijau. Seperti halnya mitokondria, kloroplas juga memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Pada bagian dalam membran, terdapat stroma dan tilakoid. Stroma adalah cairan yang mengisi rongga di dalam kloroplas, dan tilakoid tersusun dari kantung kecil yang ditumpuk secara vertikal di dalam kloroplas. Bagian sel tumbuhan yang berikut adalah vakuola. Vakuola atau rongga sel adalah organel terbesar yang dapat dijumpai pada sel tumbuhan. Vakuola berbentuk seperti karung yang di dalamnya terdapat cairan yang mengandung senyawa organik dan anorganik. Vakuola memiliki lapisan membran yang disebut sebagai tonoplas. Fungsi vakuola adalah sebagai tempat menyimpan zat-zat makanan seperti protein dan zat gula. Selain itu, vakuola juga berfungsi untuk mengatur tekanan di dalam sel, menstabilkan tingkat nilai pH, dan mengisolasi sisa-sisa metabolisme sel. Yang berikut, mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel berbentuk tabung panjang dan tidak bercabang. Organel sel ini mengandung molekul-molekul protein yang tersusun secara melingkar seperti pegas sehingga berbentuk seperti tabung panjang berongga. Organel ini memiliki sifat kaku, sehingga bentuknya tidak berubah-ubah. Fungsi mikrotubulus adalah sebagai media transportasi zat, menjaga tekanan di dalam sel, dan membantu replikasi kromosom. Mikrofilamen. Mikrofilamen adalah organel sel yang termasuk sebagai sitoskeleton yang berbentuk tabung panjang padat. Organel sel ini tersusun atas benang-benang yang terbuat dari kumpulan molekul protein dan aktin. Mikrofilamen biasanya ditemukan di dekat membran sel. Fungsi mikrofilamen adalah sebagai kerangka yang mempertahankan bentuk sel agar tidak berubah-ubah. Yang berikut, peroksisom atau badan mikro. Peroksisom atau badan mikro adalah organel sel berukuran kecil yang dilapisi oleh membran tunggal. Peroksisom biasanya berinteraksi dengan retikulum endoplasma dan mengandung sejumlah enzim. Fungsi peroksisom adalah menguraikan hidrogen peroksida melalui proses fotorespirasi. Peroksisom juga berfungsi untuk mengubah racun menjadi air dan oksigen, serta mengubah asam lemak menjadi zat gula. Bagian sel tumbuhan yang terakhir adalah inklusi sitoplasma. Inklusi sitoplasma adalah zat-zat berukuran kecil yang terdapat di dalam sitoplasma. Biasanya, zat-zat inklusi ini tidak akan larut di dalam sitoplasma. Fungsi zat-zat inklusi beraneka ragam, tergantung jenis dan karakteristik zatnya. Sebagai contoh, granula berfungsi sebagai tempat penyimpanan amilum, glikogen, dan sebagainya. Sedangkan butiran lipid berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi sel tumbuhan. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang bagian-bagian sel tumbuhan beserta fungsinya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.